Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Propos, selamat jumpa kembali dengan kami. Semoga tayangan tentang sejarah dari Propos dapat menjadi referensi untuk Sobat semua. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe, like dan share-nya dari Sobat semua, agar kami dapat terus semangat membuat video tayangan-tayangan bersejarah. Sekilas sejarah tentang pasukan Sparta Yunani kuno. Pasukan Sparta adalah pasukan militer di negara kota Sparta, yang merupakan salah satu negara kota terkuat di Yunani kuno. Pasukan ini merupakan salah satu inti peradaban negara Sparta, yang tujuan utama dari tiap penduduknya adalah menjadi prajurit yang terkuat. Selalu melaksanakan kegiatan latihan militer bagi warganya sejak mereka masih kanak-kanak, pasukan Sparta menjadi salah satu pasukan tempur yang paling ditakuti dalam sejarah dunia. Pada masa kejayaannya di abad ke-6 dan ke-4 sebelum Masehi, sudah secara umum dianggap bahwa satu prajurit Sparta sama berharganya dengan beberapa prajurit dari negara lain. Tentang pasukan zaman Mykenai, catatan tertua mengenai keterlibatan Sparta dalam perang adalah dalam Iliad, ketika mereka bertempur bersama kontingen Yunani lainnya. Seperti pasukan Mykenai lainnya, pasukan Sparta sebagian besarnya merupakan infanteri, dilengkapi dengan pedang pendek, tombak, diplon dan satu perisai perunggu kecil. Ini adalah masa peperangan heroik dengan siasat yang sederhana, seringkali tidak lebih dari sekadar serangan langsung dan pembunuhan banyak prajurit musuh. Tidak aneh jika keseluruhan pasukan musuh dikejar dan dibantai setelah sebelumnya dipukul mundur. Siasat pertempurannya adalah kebebasan untuk semua kereta perang berkuda. Kereta perang digunakan orang-orang elit, namun tidak seperti di Timur Tengah. Kereta perang Yunani tampaknya hanya digunakan untuk transportasi dan sebagai kendaraan angkut dalam perang. Dengan para prajuritnya turun dari kereta perang untuk bertempur dengan berjalan kaki dan kemudian naik lagi ke kereta perang untuk pergi dari pertempuran. Meskipun beberapa sumber menyebutkan bahwa ada juga prajurit yang menyerang menggunakan tombak dari atas kereta perang mereka. Reformasi zaman arkaik dan perluasan wilayah. Sparta Mykenai, seperti wilayah lainnya di Yunani, dengan cepat diserbu oleh invasi Doria, yang mengakhiri peradaban Mykenai dan memulai zaman kegelapan Yunani. Pada masa ini, Sparta atau Lakedaimon hanyalah satu desa Doria di bantaran sungai Rotas di Lakonia. Akan tetapi, pada awal abad ke-8 sebelum Masehi, masyarakat Sparta mengalami perubahan. Reformasi, yang oleh tradisi kuno disebut dilakukan oleh tokoh mitos Lykurgos, menciptakan institusi baru dan memulai ciri kemiliteran di negara Sparta. Konstitusi Lykurgos ini tetap tidak berubah dalam esensinya selama 5 abad berikutnya. Sejak sekitar tahun 750 sebelum Masehi, Sparta melakukan perluasan perlahan-lahan, pertama-tama dengan menaklukkan Amiklai dan pemukiman-pemukiman lainnya di Lakonia. Dan kemudian, pada Perang Mesenia pertama, menaklukkan negara Mesenia yang subur. Pada awal abad ke-7 sebelum Masehi, Sparta, bersama dengan Argos, adalah kekuatan paling berpengaruh di Peloponnesos. Hegemoni Sparta di Peloponnesos tidak dapat terelakkan, kedua kekuatan utama di Peloponnesos pun saling bentrok. Pada awalnya Argos meraih kesuksesan, seperti misalnya kemenangan pada pertempuran Hisiae pada tahun 669 sebelum Masehi, yang memicu pemberontakan orang Mesenia, yang menyibukkan pasukan Sparta selama hampir 20 tahun. Selama abad ke-6 sebelum Masehi, Sparta mengamankan kekuasaannya di semenanjung Peloponnesos. Arkadia dipaksa untuk mengakui kekuasaan Sparta. Argos kehilangan Knuria atau pesisir tenggara Peloponnesos sekitar tahun 546 sebelum Masehi dan harus menderita serangan menghancurkan lainnya dari Cleomenes I pada pertempuran Sepeia pada tahun 494 sebelum Masehi. Sementara itu ekspedisi berulang Sparta melawan rezim tiran di seluruh Yunani sangat meningkatkan wibawa Sparta. Pada awal abad ke-7 sebelum Masehi, Sparta tak lagi tertandingi di Yunani Selatan, sebagai kekuatan unggul hegemon dari Liga Peloponnesos yang baru didirikan, yang secara karakteristik lebih dikenal oleh orang-orang sezamannya sebagai bangsa Lakedaimon dan sekutunya. Perang Persia dan Perang Peloponnesos.
Pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi, Sparta diakui oleh militer negara-negara kota terkuat lainnya. Raja Croesus dari Lydia membuat persekutuan dengan Sparta, dan di kemudian hari, kota-kota Yunani di Asia Minor meminta bantuannya dalam pemberontakan Ionia. Dalam invasi kedua Persia ke Yunani yang dipimpin oleh Raja Persia, Xerxes, Sparta ditunjuk sebagai pemimpin pasukan persekutuan Yunani di darat dan laut. Karena hal inilah, pasukan Sparta memainkan peranan krusial dalam menghalau invasi, terutama pada pertempuran Thermopylae dan pertempuran Plataea. Akan tetapi setelahnya, tuduhan persekongkolan Pausanias dengan Persia dan keengganan Sparta untuk pergi terlalu jauh dari rumah, menyebabkan Sparta mundur dari pasukan persekutuan Yunani, dan dengan demikian kepemimpinan atas pasukan persekutuan diberikan kepada Athena yang juga sedang bangkit. Athena menerima posisi dan bertekad akan terus melanjutkan usaha untuk menyerang Persia. Sementara itu, akibat dari pemunduran ini, Sparta menjadi cenderung isolasionis. Kecenderungan isolasionis ini lebih jauh lagi diperkuat oleh adanya pemberontakan oleh beberapa sekutunya dan satu gempa bumi besar pada tahun 464 sebelum Masehi, yang disusul oleh pemberontakan berskala besar yang dilakukan oleh para Helot Messenia. Pada saat bersamaan, Athena semakin kuat dan mulai menjadi kekuatan utama di Yunani. Ini akhirnya berujung pada bentrokan antara Athena dan Sparta, dan keduanya bertikai dalam Perang Peloponnesos pertama serta Perang Peloponnesos kedua, yang merusakkan banyak daerah di Yunani. Sparta menderita beberapa kekalahan mengejutkan pada perang ini, termasuk untuk pertama kalinya seluruh unit Sparta menyerah pada pertempuran Sphacteria pada tahun 425 sebelum Masehi. Meskipun demikian, Sparta pada akhirnya menjadi pemenang dalam perang ini, terutama karena dibantu secara finansial oleh Persia. Di bawah kepemimpinan admiralnya, yakni Lysandros, armada Peloponnesos yang dibiayai oleh Persia berhasil menaklukkan kota-kota sekutu Athena, dan kemenangan telak pada pertempuran laut di Aigos Potami akhirnya memaksa Athena untuk menyerah. Kekalahan Athena menjadikan Sparta sebagai negara yang memiliki kekuatan militer paling dominan di seluruh Yunani. Liga Delos, didirikan pada tahun 477 sebelum Masehi. Liga Delos adalah perkumpulan negara kota Yunani. Anggotanya berjumlah antara 150 sampai 173 negara kota, di bawah pimpinan Athena, yang tujuannya adalah untuk meneruskan penyerangan terhadap Kekaisaran Persia setelah kemenangan Yunani pada pertempuran Plataea pada akhir invasi kedua Persia ke Yunani dalam Perang Yunani-Persia. Nama Liga Delos berasal dari tempat pertemuan resminya, yaitu Pulau Delos. Di sana pertemuan digelar di kuil dan di sana juga tempat permainan liga ini, sampai akhirnya dalam gerakan yang simbolis, Perikles memindahkannya ke Athena pada tahun 454 sebelum Masehi. Tidak lama setelah pembentukannya, Athena mulai menggunakan Angkatan Laut Liga untuk tujuannya sendiri. Tindakan ini pada akhirnya berujung pada konflik antara Athena melawan beberapa anggota Liga. Pada tahun 431 sebelum Masehi, kendali Athena yang semena-mena atas Liga Delos mendorong terjadinya Perang Peloponnesos. Liga ini dibubarkan seiring berakhirnya perang pada tahun 404 sebelum Masehi. Perang Peloponnesos pertama. Perang Peloponnesos pertama terjadi pada 460 sebelum Masehi, sekitar 445 sebelum Masehi adalah perang antara Liga Peloponnesos yang dipimpin Sparta serta sekutu mereka, terutama Thebes, melawan Liga Delos yang dipimpin oleh Athena dengan dukungan dari Argos. Perang ini terdiri dari serangkaian konflik dan perang kecil, misalnya Perang Sakral Kedua. Ada beberapa penyebab untuk perang ini termasuk pembangunan tembok panjang Athena, pembelotan Megara dan rasa iri Sparta terhadap perkembangan Kekaisaran Athena. Perang ini dimulai pada 460 sebelum Masehi melalui pertempuran Oinoi. Pada awalnya Athena memperoleh keunggulan dalam perang ini, memenangkan pertempuran laut menggunakan armada laut mereka yang kuat. Mereka juga memperoleh keunggulan dalam pertempuran darat, sampai pada 457 sebelum Masehi ketika Sparta dan sekutu-sekutunya mengalahkan pasukan Athena pada pertempuran Tanagra.
Akan tetapi, Athena melakukan serangan balasan dan memperoleh kemenangan atas Boeotia pada pertempuran Oenaphyta. Athena menindaklanjuti kemenangan ini dengan menaklukkan seluruh Boeotia kecuali Thebes. Athena kemudian menguatkan posisi mereka dengan menjadikan Aegina sebagai anggota Liga Delos serta dengan menyerang Peloponnesos. Athena dikalahkan pada 454 sebelum Masehi oleh Persia di Mesir, yang memaksa Athena menyepakati kesepakatan damai selama 5 tahun dengan Sparta. Namun, perang kembali terjadi pada 448 sebelum Masehi dengan dimulainya Perang Sakral Kedua. Pada 446 sebelum Masehi, Boeotia memberontak dan mengalahkan Athena pada pertempuran Koroneia. Dengan demikian, Boeotia kembali merdeka. Perang Peloponnesos pertama berakhir dengan kesepakatan antara Sparta dan Athena, yang diratifikasi melalui perdamaian 30 tahun, musim dingin 446 sampai 445 sebelum Masehi. Berdasarkan ketentuan dalam kesepakatan damai ini, kedua belah pihak tetap memiliki wilayah kekuasaan masing-masing. Athena tetap melanjutkan dominasinya di laut sedangkan Sparta mendominasi di daratan. Megara kembali masuk ke Liga Peloponnesos dan Aegina harus membayar upeti kepada Athena namun merupakan anggota merdeka dalam Liga Delos. Di kemudian hari, perang antara kedua liga ini kembali terjadi pada 431 sebelum Masehi dan pada 404 sebelum Masehi, dan akhirnya Athena diduduki oleh pasukan Sparta.